Halo YouTube, apa kabar? Kembali lagi dengan Forhes. Ya, senang sekali masih bisa upload video baru. Hehehe. Oke, ini masih ngelanjutin video yang sebelumnya yang nyasar, dan ini lanjut lagi di jalan Rancabungur ke Rumpin ini ya. Tujuannya nanti mau ke Parung, masih jauh. Nanti masih ngelewatin jalan alternatif. Oke, di video kali ini saya mau cerita-cerita lagi soal berapa kali jatuh naik motor ya. Jadi buat teman-teman yang suka bertanya apakah harus jatuh dulu dari motor baru bisa lancar bawa motornya, jawaban saya sih tidak juga. Ada juga sih teman saya yang sepanjang naik motor nggak pernah jatuh dan ya oke-oke aja dan bisa-bisa aja dan dia lancar-lancar aja. Ya bisa naik motor bebek, bisa naik motor kopling, dan ya sepengetahuan saya kalau motor metik seharusnya bisa dikuasai dengan baik. Jadi nggak ada hubungannya bisa naik motor dengan sudah jatuh dari motor. Ya walaupun pengalaman saya sih ya jatuh dulu gitu. Ya udah beberapa kali jatuh baru bisa naik motor, tapi nggak bisa dipukul rata ya. Itu cuman pengalaman saya aja, karena ada juga teman saya yang saya kenal dengan baik itu ya naik motornya terlihat ugal-ugalan tapi nggak pernah jatuh dari motor. Dan dia ya kalau udah ugal-ugalan udah pasti udah lancar lah ya. Jadi nggak ada hubungannya. Dan ya saya mau cerita juga sedikit. Waktu saya naik motor itu berapa kali sih jatuhnya waktu belajar ya. Jadi yang pertama itu waktu SMP kelas 2 itu jatuh. Kecelakaan tunggal alias jatuh sendiri, kakinya belum napak ke tanah. Sudah memaksakan diri untuk belajar motor karena nggak tahu ya, umur-umur segitu mungkin penasaran aja kali ya. Wah, yang lain sudah bisa naik motor nih, saya belum. Jadinya ya udah coba-coba, dan ya umur-umur segitu masih pengen mencoba banyak hal, jadi ya dicoba, terus kemudian jatuh, terus kemudian trauma. Beberapa tahun nggak kayaknya dulu itu saya waktu habis jatuh itu udah tidak akan naik motor lagi, naik sepeda aja, naik sepeda kemana-mana, naik sepeda. Ternyata naik sepeda kemana-mana itu capek ya, menggoes-goes, apalagi masih SMP ya. Naik sepeda kemana-mana itu capek, menggoes-goes, dan ya yang pasti nggak bisa jauh-jauh ya, apalagi masih kecil dulu. Terus kemudian saya berpikir dulu itu lucu ya, namanya anak SMP ya, anak SMP zaman dulu lah ya. Ya udah nggak bisa naik sepeda motor, paling juga bentar lagi tahun 2000-an ya. Kalau itu saya SMP belum tahun 2000 ya. Jadi saya mikirnya bentar lagi tahun 2000-an pasti keluar motor yang canggih, yang bannya sudah nggak menyentuh tanah, bahkan nggak pakai ban ya. Motor terbang. Jadi ya itulah pikiran saya dulu seperti itu. Jadi ya buat apa sih belajar motor, bentar lagi pasti keluar motor yang canggih, yang bisa terbang, tidak perlu dipelajarin, tinggal naik saja. Ternyata ini udah tahun 2021, motornya masih pakai roda. Rodanya masih menggelinding di atas aspal, belum bisa terbang. Walaupun mungkin di mana itu mungkin ada teknologi yang sudah bisa motor terbang, tapi kan nggak umum ya. Yang saya bilang dulu itu ya udah umum gitu, semua orang pasti naik motornya terbang gitu, dan terus jalanannya ada yang di atas langit ya, kayak kebanyakan nonton film Doraemon sih. Ya zaman-zaman itu ya. Terus setelah itu mungkin niatnya pengen belajar lagi tuh pas udah lama ya, tahun 2008 kalau nggak salah ya, sekitar tahun 2008 itu ada keinginan lagi untuk belajar motor. Dan ya waktu itu kesampaian juga ya belajarnya ya, yang saya cerita itu yang poinnya yang saya jatuh di
Simpang Kayu Besar, itu di Tanjung Merawa, daerah Tanjung Merawa sana di Sumatera Utara, dekat Medan. Jadi ya itu saya belajar naik motor Supra Fit S kalau nggak salah. Nggak ada seminggu udah bisa, udah lancar. War belajar sendiri, nggak ada yang ngajarin. Terus ya itu udah jatuh. Terus kemudian saya berpikir kayaknya nggak cocok naik motor gigi gitu. Kayaknya saya nggak cocok naik motor gigi. Apalagi waktu itu lagi ngetrennya Honda Beat yang karbu ya. Kayaknya generasi pertama, generasi kedua deh itu. Saya itu dulu, wah kayaknya saya bakalan cocok kalau naik Honda Beat karbu yang warna merah. Itu tahun-tahun segitu ya. Kalau orang naik Matic itu, apalagi cowok ya, laki-laki naik Matic itu dibilangnya, wah kok bencong sekali naik motor Matic, naik motor gigi dong gitu. Jadi ya tahun-tahun segitu kalau nggak salah saya, era-eranya keluar Mio, terus iklannya itu siapa, Tessa Kaunang kalau nggak salah saya. Terus ya itulah, masih identik motor Matic itu dengan yang naik itu cewek. Jadi cowok itu naiknya motor bebek atau naik motor kopling atau Vespa seperti itu ya. Jadi ya waktu zaman-zaman itu saya mikirnya kayaknya sih saya nggak peduli apa kata orang, saya naik Honda Beat karbu yang mana belakangan saya ketahui cukup boros ya untuk BBM-nya. BBM-nya cukup boros. Dan ya sekarang saya di tahun 2021 naik Honda Beat yang injeksi. Ya cukup aneh ya cerita jalan ceritanya ya. Apalagi setelah saya sadar sekarang, ya ini saya naiknya Honda Beat yang injeksi, yang mana dulu saya berpikir itu saya bakalan naik Honda Beat karbu, cuman ya beda teknologi doang, tapi ya mirip-mirip lah, namanya masih Honda Beat. Dan ya seperti itulah ceritanya. Walaupun pada sebelum-sebelumnya itu saya naik Honda Supra X 125 dan sekarang saya ada Karisma, tapi jam naik motor saya dengan Honda Beat ini cukup tinggi juga. Jadi ya apa yang saya dulu kepengenin itu bisa kejadian juga sih, walaupun waktunya cukup lama ya. Yang nggak kejadian yang motor terbang doang itu. Motor terbang, saya nggak akan lagi belajar motor yang motor apa, Astra Grand yang pakai gigi ya, motor bebek pakai gigi itu Astra Grand. Itu zaman tahun 97-98 nggak salah, itu baru-baru keluar kalau nggak salah, Honda Astra Grand. Dan ya itu cerita aja sih. Jadi setelah itu, kemudian setelah jatuh saya kepengen naik Honda Beat. Terus kemudian belajar lagi ketika bapak itu beli Honda Supra X125. Dan ya jam terbang saya memang naik motor, mungkin ya sepengetahuan saya itu lebih banyaknya naik motor bebek. Bahkan sampai sekarang saya punya Karisma itu motor bebek. Jadi walaupun nggak sering-sering saya pakai, nggak sering-sering saya gunakan untuk bikin konten terutama, tapi ya untuk jam naik motornya itu lebih banyak saya naik motor bebek. Kalau naik motor Honda Beat ini mungkin nomor 2 ya, Honda Beat yang ini terutama. Kalau naik motor bebek lebih tinggi jam naik motornya. Tapi kalau satu motor aja, Honda Beat ini yang paling tinggi pemakaiannya, masa pakainya paling tinggi ini Honda Beat ini. Karena motor bebeknya kan ganti-ganti, dulu punya bapak, terus punya sendiri, jual, terus beli lagi Karisma, tapi sama-sama motor bebek. Oke, jadi ya intinya sih balik lagi yang ke pertama tadi, yang pertanyaannya apakah harus jatuh dulu? Enggak. Kalau ya lancar aja gitu, nggak perlu sampai jatuh dulu baru bisa lancar. Oke, demikian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Salam buah ganda forever, for sana, dan bye bye.